صفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنور الصوت باتنا الصوت صالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مالك الكتاب وصلهم وفرهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pagi hari luar biasa ya. Ini pembukaan. Dimana pada pagi hari ini seharusnya saya mengisi di Masjid Al-Mujahidin seberang. Subuh. Pengajian orang tua juga sama. Tapi karena para hadirin sekalian saya kalahin di sono ya. Kita di sini aja ya. Karena di sono udah kurang lebih 5 tahun. Nah, di sini baru pembukaan. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah, diberikan taufik dan hidayah biar kita bisa terus mengaji sampai akhir hayat kita. Minal mahdi ilal lahdi. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan akhinal mahbub Ustadz Fajar Abdullah LCMA, Masya Allah. LC itu kepanjangannya lulusan Cilandak ya. LC. Dan juga para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan membaca salah satu kitab karangan Habib Ali Baharun ya, salah seorang ulama di daerah Jawa Timur ya. Ini kitab Masya Allah isinya tentang fawaid ya, dimana kita membaca pada bab al-amalu bil ilm ya, bab tentang mengamalkan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila bima alima, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, ya, maka Allah akan berikan dia itu ilmu yang belum dia tahu. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu ilmu, pengen nambah ilmu, pengen dapat ilmu rahasia dari Allah, maka amalkan ilmu yang udah kita tahu. Ya. Banyak orang sekarang belajar, ilmunya nggak nambah-nambah. Itu aja. Kenapa nggak nambah-nambah? Karena ilmu yang udah dia dapat kagak diamalin. Ya. Makanya mengamalkan ilmu itu adalah sebab orang mendapatkan ilmu baru. Bahkan dalam hadis yang lain, man alima wa amila wa allama, siapa orang yang tahu, ngamalin, ngajarin, maka Allah berikan ilmu yang belum dia tahu. Ya. Kalau kata Imam Ghazali, khairut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik belajar adalah ngajar. Ya. Jadi kalau kita pengen belajar, coba ngajarin orang, cepet insya Allah. Ya. Saya dulu waktu belajar, saya punya guru suruh ngajar. Jadi awal mula saya ngajar itu pengajian malam Kamis, gantiin guru saya. Ketika disuruh gantiin, jamaahnya 20 orang, Pak. Saya gantiin nih. Minggu depan bubar tinggal seorang. Karena belum punya ilmunya. Ya. Ketika kita ngajar belum punya ilmu ngajar, maka pelajarin dulu bagaimana kita ngajar. Tapi subhanallah berkah dari situ, ilmu saya bertambah. Akhirnya disuruh ngajar nahu, bahasa Arab. Guru saya mau umroh, saya suruh gantiin. Subhanallah, gara-gara ngajar bahasa Arab, saya sekarang buka markazul lughah, pesantren berbahasa Arab. Jadi semua tuh berkah ngajar itu. Makanya kata Imam Ghazali, sebaik-baik belajar adalah ngajar. Kalau kita pengen bisa ilmu Quran, coba ada ajarin anak-anak alif-alifan tuh. Terlama-lama ilmu kita nambah tuh. Karena biasanya gini, orang kalau udah ngajar, malu nggak kalau salah? Malu, maka dia ngaji lagi. Ya kita nih kadang-kadang nggak mau ngaji karena ngerasa kurang punya malu. Jadi imam salah, kadang-kadang ya, bukan di sini, bukan di sono, di kampung yang sono ya. Ada orang jadi imam salah, ijazah anasrullahi walpat lagi. Ijazah, saya mau tanya sekarang, bener nggak baca ijazah? Salah kan? Harusnya kan idza ja. Yang pertama za, yang kedua ja. Orang kalau ngaji tahu salahnya. Kadang-kadang kalau nggak ngaji kan bisa terus kan ya. Bener gak? Kalau kita mau pinter jangan ngaji, insya Allah bener terus. Ya. Baca Quran di rumah sendiri, ada salahnya nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang nyalain. Nah maka tadi kalau kita pengen dapat ilmu laduni, ilmu dari Allah, ilmu tambahan, amalkan yang sudah kita tahu. Ya. Apaan yang udah kita tahu? Apaan aja? Dari mulai wirid, dari mulai sholat, ya. Kemudian nih besok korban, amalkan yang sudah kita tahu. Ya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, dalam sebuah kisah dikisahkan, ada seseorang pengen belajar ilmu kimia. Kalau orang pengen belajar ilmu kimia, pastikan datangnya ke siapa? Ahli kimia. Tapi kalau orang dulu enggak, orang dulu datangnya kemana? Ke ulama, karena ulama bisa ilmu kimia zaman dulu. Kalau sekarang kan ulama ya bas cuman sekedar ilmu agama aja. Kalau orang dulu enggak, ulama dulu alim dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ketika datang kepada itu ulama pengen belajar kimia, kata ini ulama namanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, tokoh tarekat, ahli dzikir, wali min auliyaillah, wali kutub di zamannya. Kata beliau ya gini ya, fulan, kalau ente pengen belajar ilmu kimia sama saya, dawamkan dulu sholat sunnah wudu dan wudunya. Dawamkan wudu dan sholat sunnah wudu. Jadi kalau batal wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau batal wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Pernah nyoba nggak nih? Pernah nyoba para jamaah? Hah? Ini capeknya masya Allah. Saya pernah cobain masuk angin. Wudu, apa? Sholat. Habis sholat nggak lama, sejam kentut lagi. Ngapain lagi? Wudu lagi, sholat lagi, kan batal lagi. Wudu lagi, sholat lagi, 5 kali dalam 5 jam. Tuh. Akhirnya masuk
Angin dia. Ini karena jalan ini kurang tepat ya. Jadi ada caranya kalau kita pengen dawamin wudu, yaitu kurangin makan. Karena orang kalau banyak makan banyak kan. Gitu. Singkat cerita, diamalin nih. Selama 1 tahun diamalkan oleh ini orang. Ketika setahun ini muridnya tadi yang dawamin wudu, ketika dia lagi nimba air, dulu masih pakai timba, ditimba ternyata ember yang tadi dipakai buat nimba bukan isi air, tapi isinya emas. Subhanallah. Ya. Di sini masih ada timba nggak? Coba pulang tertimba kali-kali emas ya. Bukan emas beneran ya. Tokai masuk. Pas ditimba, subhanallah, emas. Ya, akhirnya dibuang tuh emas. Dibuang. Dicerita sama gurunya, guru, barusan saya tadi pas nimba ember, timba air, yang saya dapatkan emas. Apa kata gurunya? Ya fulan, ente sudah menguasai ilmu kimia. Karena ilmu kimia itu kan merubah dari satu zat ke zat lain, itu kimia. Ini orang udah bisa ngerubah air menjadi emas. Sekarang kalau kita bisa begitu bagaimana kira-kira? Buka toko di pasar minggu ya. Lah air jadi emas, subhanallah. Ya. Sama juga ceritanya Sunan Bonang. Ketika ketemu Sunan Kalijaga. Ya. Kata Sunan Kalijaga, kata Sunan Kalijaga, wahai tuan, ane pengen minta tongkat antum itu. Karena tongkatnya ya bagus gitu. Singkat cerita, kata Sunan Bonang, ente jangan pengen tongkat aneh nih, mending nih ente ambil ini pohon kolang-kaling, digetok pakai tongkat jadi emas semua kolang-kalingnya. Subhanallah. Kolang-kaling, tahu kan kolang-kaling? Itu digetok sama Sunan Bonang jadi apa? Emas. Ya, ketika Sunan Bonang jalan, Sunan Kalijaga ngambil tuh kolang-kaling, ketiban pingsan tuh. Singkat cerita apa? Itu kolang-kaling bisa berubah jadi emas. Begitulah orang-orang soleh. Ya. Mereka kalau sudah sampai derajat wali min auliyaillah, tinggal minta sama Allah kabul. Ya. Ada seorang ulama di Banten, dia punya bini, ini wali min auliyaillah, tukang wirid, tukang zikir, nggak pernah kerja, kerjaannya tiap hari wirid aja. Ya. Itu santrinya, ya nggak ada yang ngomong illa dzikrullah, nggak ada yang ngomong, mau kemana? Nggak ada. Ngomongnya ya, subhanallah, alhamdulillah, nggak ada sama sekali. Atau diem. Ya, jadi ada santrinya diem, puasa diem. Ya, diem aja, ditanya nggak bakal jawab. Suatu hari nih kiai punya bininya berutu sama suaminya. Ya, wahai suamiku, ini kita hidup begini-gini aja apa? Pengen kan kayak orang punya harta, punya banda, apa kata suaminya? Ente mau punya harta, punya banda? Dibuka lemarinya isinya emas semua. Mau ini ane ceraiin ente. Akhirnya bini nggak ada bang, dah ini abang aja tuh, subhanallah tuh. Tinggal buka apa? Lemari isinya apa? Emas semua. Dari mana tuh? Dari siapa? Allah. Itulah sebab orang itu mengamalkan ilmunya, tapi dengan istiqomah. Ya. Jadi kalau di kampung saya itu ada kiai, amalannya sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumilak. Itu dibaca ya setiap minggunya 4.444 kali. Berapa? 4.444 kali dibaca setiap minggu sekali. Itu yang mingguannya. Yang hariannya 41 kali. Ba'da sholat 11 kali. Itu aja amalannya. Tapi subhanallah ya, berkah keistiqomahan ini kiai, masya Allah. Orang-orang kalau berobat minta air, minta doa sama beliau. Ya. Jadi kenapa kok amalan yang kita kerjain bantet semua? Karena amalan kita kagak istiqomah. Dapat dari guru amalan, diamalin seminggu, kagak tokcer, tinggal. Dapat amalan dari ustadz yang ngatuk lagi, dikerjain seminggu kagak tokcer, tinggal. Makanya kagak ada yang jadi. Karena amal itu harus dikerjakan dengan istiqomah tuh ya.
Ada sampai seorang santri ya, seorang santri di zaman dulu masih pakai apa? Obor. Kalau sekarang kan udah tinggal cetek lampu. Ada seorang santri disuruh ame gurunya, wahai muridku, engkau tugasnya sebelum subuh nyalain semua lampu, biar orang sholat subuhnya udah terang. Ini kerjaannya dia, dikerjain tiap hari, ya, tiap bulan sampai setahun dikerjain dengan istiqomah, sami'na wa ata'na sebagaimana kata gurunya. Sampai suatu hari, ya, dia kesiangan, otomatis kesiangan kan buru-buru lari ke masjid karena udah dikit lagi masuk waktu subuh. Subhanallah, ketika lari dia kesandung, pengen jatuh, dia langsung bilang Allahu Akbar, semua lampu nyala. Dia sekali petik semua lampu nyala. Habis setahun dia istiqomah melaksanakan perintah gurunya dengan penuh ta'zim, Allah kasih karomah, yaitu sallu ala Muhammad. Nah, jadi amalan apaan aja bagus, asal dikerjakan satu ikhlas karena Allah, ya, sesuai dengan ilmunya, bersanad jelas. Yang keempat, dilakukan istiqomah. Tuh ya, itu 4 kuncinya. Kalau kita nggak ngerjain 4 ini, maka amalan apapun akan terasa sia-sia. Aneh ada diajazahkan oleh guru. Amalan nih, masya Allah, amalan. Setiap pagi kita baca, kalau kita baca rotib, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini kira-kira para jamaah udah pada baca kan nih? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'. Begitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, itu saya diijazahkan oleh guru-guru saya bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini para jamaah, kalau ada waktu baca jangan tinggal. Ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Ini saya ijazahkan amalan ini. Nanti bilang qabil tuh ya. Kalau saya bilang ajaznakum, bilangnya apa? Qabiltul ijazah. Ya. Ini amalan saya dijazahkan oleh guru-guru saya, dia diantaranya Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa diantaranya dan lain sebagainya. Saya ijazahkan para jamaah semula, ajaztukum qabilnal ijazah. Naam. Ya. Nah, itu kalau udah diijazahkan, diterima ijazahnya, silahkan diamalkan. Ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Wajib bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'ul alim. Itu fadilahnya besar. Ya. Kalau kita mengamalkan ini, fadilahnya sangat besar, ya. Saking luar biasanya fadilah ini amalan. Dalam kitab Syarah Ratibul Atos disebutkan suatu hari Abu Darda nginep di rumahnya orang Yahudi. Ketika nginep di rumah orang Yahudinya ngeracunin dia tiap hari. Dikasih makan, diracunin, dikasih makan, diracunin. Sampai berhari-hari Abu Darda kagak mati-mati. Lantas ditanya sama orang Yahudi, anta? Abu Darda, ente apaan? Ente orang apa ini? Lah kenapa kok ente nanya ente aneh orang apaan? Aneh tiap hari racunin ente dengan makanan ente, kok ente nggak mati-mati gitu. Apa kata Abu Darda? Aneh diajarin sama Nabi aneh. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Aneh diajarin baca itu, maka apapun yang aneh makan kagak bakal mudarat aneh. Subhanallah. Ya. Besok cobain ya. Cari nih makanannya ya, yang udah busuk kayak kalian. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Pas makan moncor. Berarti kurang yakin. Iya, kurang apa? Yakin. Tapi insya Allah tuh, saya kalau naik motor baca itu. Demi keselamatan kita minta perlindungan sama Allah. Kita bawa nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Orang kalau jalan bawa nama presiden, ya ditilang nggak? Orang jalan bawa nama Allah, kira-kira aman nggak? Ya.
Kok saya udah baca bismillahirrahmanirrahim, tabrakan berarti takdir Allah. Ya. Takdir Allah. Ya. Tapi umumnya orang ketika mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah Allah tutupin matanya orang-orang yang pengen jahatin kita. Allah selamatin kita daripada kecelakaan. Ada suatu hari kita punya teman cerita. Satu saya amalin tuh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah saya naik mobil apaan aja nggak pernah tabrakan, alhamdulillah. Nah, saya amalin tuh bismillahirrahmanirrahim. Memang masya Allah kita ngantuk-ngantuk jalan ngajar, ngantuk nih mata nih. Kadang mata tidur sebelah gini. Ya, jadi karena saking ngantuknya, make dua-duanya capek dah. Yang ini istirahat dulu ente nih ya, merem sebelah gini. Itu subhanallah pernah kejadian lagi ngantuk begini, tahu-tahu angkot depan langsung kita berbalik. Refleks, subhanallah. Ya. Nah itu. Jadi ilmu yang sudah kita tahu tadi tinggal diamalin. Ya. Mungkin para jamaah yang usianya di atas saya yang udah putih-putih ya. Pasti ilmunya udah banyak. Ya. Ibarat kata nih di depannya udah ada nasi, ada pisang, ada lontong, ada gorengan, tinggal apa? Tinggal makan doang, betul. Ya. Cuman kadang-kadang kita kan segan ya. Mau makan males. Ya. Iya, males makannya. Ya. Dikasih amalan nih baca sekian. Nanti aja udah tua. Lain kan udah tua. Ya. Jadi kebanyakan orang sekarang gitu tadi dapat ilmu nggak diamalkan. Nah, ini ada dalam sebuah kitab dikisahkan oleh Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada orang buta ya dipanggil Ibnu Nu'man. Ibnu Nu'man. Tuh. Ibnu Nu'man ini beliau itu tiap hari ngaji tempatnya jauh. Saya mau tanya nih. Ini namanya mushola apa? Nur Iman, ya. Nurman. Nurman Kamaru ya. Para hadirin rumahnya dari mushola jauh dekat. Ini Ibn Nu'man rumahnya jauh, taklimnya jauh. Nah, dia itu berangkat bareng ame anaknya. Kalau ngaji bareng ame anaknya. Jadi amalannya si Ibn Nu'man ini kalau ngaji datang dengerin satu ilmu, pulang. Diamalin dulu. Ya, dengar satu ilmu, dapat diamalin. Ya. Sebagaimana saya pernah mengajarkan ya buat para jamaah. Ini sunnah yang matrukah ya, sunnah yang udah ditinggalkan. Apa itu? Baca doa habis sholat qabliyah subuh. Kaifiatnya dua, boleh duduk, boleh rebaan. Apa doanya? Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ini bacaan udah banyak yang ninggalin. Jadi caranya gini, ngadep kiblat, ambil rebaan begini. Jatuhin ya. Ntar kalau ketiduran bangunin ya. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Duduklah. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Marakil Ubudiyah bacanya duduk. Allahumma rabba Jibril wa Israfil. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ini amalan dikerjain sama Nabi tiap hari. Jadi kenapa hikmahnya kok Nabi habis sholat qabliyah subuh berbaring? Agar ingat bahwa dia akan mati. Ya kita yang tua-tua nih, yang generasi wal asri ya. Generasi wal asri tinggal nungguin wal maghrib. Ini kudu banyak-banyak ingat mati. Jangan sampai na'udzubillah usia mendekat ajal tapi main kartu masih istiqomah. Ya. Ibu-ibu juga sama, usia mendekat ajal nonton sinetron masih istiqomah. Bukan banyak-banyak wirid, bukan banyak-banyak zikir, tapi malah banyak ingat dunia. Ini kalau yang muda-muda maklum dah ya. Ya, Mang Nadi ini masya Allah masih muda nih ya. Tuh. Ya. Insya Allah kalau kita masih muda la ba'sabi. Tapi kalau umur 40 tahun, kalau bisa udah pelan-pelan berubah. Pelan-pelan berubah.
Siapa yang 40 tahun belum berubah kebiasaan buruknya, maka dipastikan matinya sesuai dengan kebiasaannya. Ini kata Imam Ghazali. 40 tahun belum tobat, tinggal tunggu ajalnya. Makanya kalau masih muda udah ngaji, masih muda udah ibadah, insya Allah tuanya cakep, insya Allah. Sekarang kita mumpung masih ada waktu nih. Ini contoh nih, Ibn Nu'man dapat ilmu pulang diamalin. Sampai suatu hari ngaji, berangkat, Ibn Nu'man namanya anaknya, Ibn Nu'man izin, nak, ayah mau kencing dulu. Oh mau kencing, bentar ya, tunggu bentar. Anaknya ambil kayu, ambil batu, dihancurin tanah. Sampai udah hancur, ayahnya nanya, nak, kok kamu hancur-hancurin itu tanah, kenapa? Begini ya, ayah kalau kencing di tanah yang keras, nanti kencingnya nyimprat ke celana ayah, ke sarung ayah. Makanya aneh hancurin dulu. Oh gitu, oh ya. Dikencing, rapi kencing, enak kita pulang. Loh kok pulang ya? Ayah sudah dapat satu ilmu dari kamu. Ayah pengen amalin dulu sampai rumah. Subhanallah tuh ya. Satu ilmu yang didapat langsung diamalkan. Ya. Ini kita udah berapa tadi tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus apa lagi tuh? Allahumma robba Jibril tuh ya. Diamalkan ini subhanallah tuh. Sedikit diamalkan insya Allah akan berkembang banyak ya. Maka kita punya teman dulu, dia tuh kerjaannya ngaji aja ya tuh. Tapi subhanallah, dari apa yang dipelajarin, dari apa yang di ngaji diamalin. Dikit-dikit sekarang jadi ustadz. Tuh. Ya. Dan orang kalau jadi ustadz bukan mengustadkan dirinya sendiri. Ya kan kalau orang sekarang kan ya ada orang gitu ya bikin akun Facebook gitu. Namanya pakein ustadz fulan gitu. Kalau ustadz itu yang ngangkat kiai, yang ngangkat ustadz juga gitu. Ya, jadi jangan ngaku kenalin namanya aneh Ustadz Paris. Bukan. Kita ini diangkat ame guru. Ya. Makanya guru juga ngelihat kalau muridnya rajin ngaji tapi nggak ngamalin, kagak bakal diangkat. Nah, maka dari itu kalau kita mengamalkan ilmu yang kita punya, insya Allah tuh apa yang kita pelajarin akan bermanfaat. Nah sekarang permasalahannya, lebih susah mana ngamalin ilmu apa jauhin maksiat? Kan ada dua ya, imtithal awamirillah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang lebih berat mana kira-kira? Ngerjain perintah apa jauhin larangan? Ayo, gimana Pak Haji? Lebih berat mana? Ngerjain perintah apa jauhin larangan? Ngerjain perintah. Baik, ngerjain perintah. Baik. Kata Imam Ghazali, lebih sulit ya, lebih susah jauhin larangan. Ngerjain perintah gampang. Gampang, ya. Coba baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kata Nabi kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan. Bisa gak gampang gak ngucapinnya? Coba baca istighfar, astagfirullah, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gampang gak? Maka tadi saya bilang, kita kalau pengen ngamalin ilmu sebenarnya gampang, tinggal ngamalin doang. Apa sulitnya qobliyah subuh? Apa sulitnya sholat tahajud? Memang yang susah mulainnya. Yang susah apa? Mulainnya. Kalau orang udah biasa ngerjain qobliyah subuh, berat ringan. Kalau orang udah biasa sholat di musola, berat ringan. Yang susah orang biasa sholat di rumah, terus kamu sholat, berat gak? Berat. Maka ada doanya. Mau doanya? Nah, malah lagi nih ya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain wa malas rajinin. Nah itu doanya itu ya. Jadi kita kalau lagi malas, lagi segen ke masjid, doanya apa? Allahumma paksain tuh. Ini aneh ijazahkan ya. Ya jadi kuncinya apa? Paksain. Ya. Nggak ada lain udah. Nggak ada lain, kuncinya paksain. Memang mulainya berat. Sama kayak orang kawin, betul gak? Orang kalau kawin mulainya berat gak? Berat, orang 20 gram.
50 juta. Belum lagi bininya minta apa ya? Aksesoris. Wah, minta rumah. Berat gak awalnya? Kesananya enak gak? Nah itu sama, kita nikah ame ngamalin amalan sama-sama berat di awalnya doang. Tuh. Tinggal apa ya tadi? Allahumma paksain tuh ya. Mulai ya. Saya ngaji nih sampai bebusah mulut saya. Ini musola kagak tambah maju kalau orang-orangnya kagak ngamalin ilmu. Sebagai contoh, kita sholat ya. Kadang saya suka lihat orang sholat itu macem-macem, unik-unik. Ya. Ada yang sholat takbirnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangannya di bawah gini. Ini LGBT kali ini ya gini, Allahu Akbar. Yang diajarin Nabi, angkat tangan sampai telinga, Allahu Akbar. Paling enggak sejajar dengan pundak, Allahu Akbar. Ya. Udahkah kita mengamalkan angkat tangan seperti ini? Dan tangan kita diarahkan menghadap kiblat. Allahu Akbar, bukan Allah. Ada gak yang begini? Yang kita kan bukan Ultraman begini kan nih. Tangan begini, Allahu Akbar tuh. Ya, takbirnya juga benar. Allahu Akbar. Kemarin saya ada sholat di Jakarta Pusat. Subuh-subuh. Waktu anak saya sakit dirawat di rumah sakit Cikini, ada imam sholat Allahu Akbar. Insya Allah baru dengar saya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mau tanya ya, bener salah? Kalau ada imam begitu di sini kira-kira bagaimana? Sah nggak imamnya? Nggak sah, karena takbiratul ihram rukun harus bener Allahu Akbar. Pertama, Allahnya jangan panjang. Allahu Akbar. Itu artinya beda, bukan Allah Maha Besar. Kalau panjang, apakah Allah Maha Besar? Nanya jadinya. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Atau orang pakai wawu. Allahu Akbar. Hu Akbar. Ini juga salah. Termasuk tadi Allahu Akbar. Ada lagi Pak di daerah Puncak, saya ketemu lagi di Megamendung. Ya, begini nih, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh saksinya IP ada ya. Kita sholat nih, kayaknya orang kok Allahu Akbar, kita dengar nih, kita kira Allahu Akbar, kok Allahu Akbar ini salah ini. Insya Allah sih kalau yang begitu nggak ada di sini, insya ada di daerah Jawa no. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada gak ngalamin? Di sini jangan ada ya, jangan ada. Kalau orang Jawa kan memang logatnya begitu. Kalau ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, bener gak? Alhamdulillah, cuman jangan dibawa pas sholat. Kalau kita lagi duduk nih, dibagi pisang, alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil ngalamin nggak apa-apa. Kalau di luar sholat. Itu korek kita Kiai Haji Muhammad Muammar ZA itu. Muammar tuh orang mana? Orang Jawa. Kalau ngomong medok, pas baca Quran kelihatan nggak Jawanya? Enggak. Tuh harusnya begitu. Kita kalau lagi ngomong ya Betawi. Kalau sholat ya jangan pakai Betawi. Ada orang di kampung saya kaget, ada imam bacanya wadduhe, wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanya ke kita, satu imamnya orang Betawi Sat ya? Bukan orang Betawi, itu namanya qiraat warash. Ada bacaan begitu dari zaman Nabi. Bacanya wadduha gitu. Jadi jangan dikit-dikit nyalain. Tuh imamnya orang Betawi itu wadduha, bukan begitu. Jadi ada memang ya, yang tadi tuh waduhe ade itu bukan orang Betawi itu ya. Jelas ya. Jadi ada alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, kalau ngalamin kagak ada qiraatnya. Ya. Ada lagi bismillahi majreha. Oh, majreha orang Betawi juga tuh. Bukan emang dari sononya majreha. Ya. Nah, jadi banyak sekali ya kalau kita pelajarin
ilmu-ilmu yang memang kesehari-harian. Ya mungkin tadi sebagian orang ada yang belum tahu. Ya. Contoh nih, orang mau sholat jadi imam. Dalam kitab Al-Adhkar disebutkan kalau imam sholat fardu kagak usah pakai bilang as-sholatu jami'ah, nggak perlu. Ya. Kadang-kadang kita jadi imam nih kan, sebelum sholat kita bilang kan as-sholatu jami'ah gitu kan, nggak perlu. As-sholatu jami'ah nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena ketika orang sudah qomat, maka itu sudah pertanda orang itu udah siap sholat. Ya. Paling kita bilang sufufakum, ya, ratakan, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis. Itu kebiasaan Nabi itu ilmu juga. Jadi imam kalau sholat jangan langsung sholat aja. Tengok belakang dulu, liatin tuh. Ya, apalagi di musola yang orangnya majemuk. Ya. Liatin jamaah, ada di Arab ada orang ketika sholat dia nengok ke jamaah gini, liatin jamaah. Kurang maju. Sono, majuan sini, majuan, geseran. Karena ini nggak ngeh juga, disamperin sama orang, disamperin sama imamnya, sini, rapin. Tahu ada orang songong langsung masuk aja jadi imam. Allahu Akbar. Kata dia, lah. Yang ngatur siapa, yang jadi imam siapa ini tuh ya? Kecolongan. Makanya kalau kita ngatur jamaah nggak usah turun, cukup di tempat tuh ya. Lihat itu tuh belakang, majuan, nggak usah pakai keliling lah. Kapan mulai sholatnya? Itu ilmunya Nabi kita Muhammad SAW ya. Jadi kan ada sekarang orang kalau sholat tuh yang atuk lurus, ada atuk miring dikit tuh ya, ada kan? Ada. Ini kan repot kalau miringnya kebanyakan, ngeri nyundul, betul, ya ada nggak? Ya. Bilangin kalau kita sholat udah ikutin aja kiblat musola, udah taklid ame yang nentuin arah kiblat. Dulu nih musola Nurul Iman dibangunnya ame orang alim, ditentuin arah kiblatnya nih, di sini nih. Dah tuh pakai ilmu falak, namanya ilmu apa? Kalau di Pasming ilmu malak tuh, ilmu falak. Ditentuin lurus sini. Nah, orang datang dari mana-mana, enggak usah pakai ukur kiblat lagi udah. Percaya aja sama orang yang bikin musola. Lurus ngadap biar jamaah sama. Pernah kejadian di kampung saya ada Masjid As-Salafiyah besar, mungkin tahu ya As-Salafiyah. Ada orang sholat di As-Salafiyah, kiblatnya dimiringin gini. Ya. Katanya tahun 2007 kiblat itu berubah, katanya bergeser. Saya cek pakai Google kiblat yang ditarik garis dari Ka'bah, ditarik garis pakai satelit. Setelah kita cek itu Masjid As-Salafiyah, subhanallah nih, lurus. Ya. Masjid As-Salafiyah nggak berubah, lurus. Ya, dan konon katanya Masjid As-Salafiyah itu umurnya lebih dari 300 tahun. Ya. Al-Wusto, mana lagi? Ar-Ridwan lewat jauh. As-Salafiyah 300 tahun lebih umurnya itu. Maka ketika diukur pakai satelit lurus. Musola lain diukur kurang miring. Musola lain kurang miring. Subhanallah, itu As-Salafiyah lurus. Shallu ala Muhammad. Itu orang dulu begitu. Warok, masya Allah. Nentuin kiblat nggak sembarangan. Dulu ada yang namanya engkongnya Yusuf Mansur, namanya Kiai Haji Mansur Jembatan 5. Ya, mungkin para jamaah tahu Jembatan 5 ya, Jakarta Barat. Namanya Kiai Mansur. Ini Kiai Mansur ahli falak. Ya. Suatu hari Kiai Mansur udah ngukur falak nih, udah ngukur masjid, diukur pakai ilmunya. Datang seorang ulama wali, kalau nggak salah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika datang, kata Syekh Nawawi, ini kurang lurus ini. Enggak Syekh, aneh dah ukur pakai ilmu aneh. Lurus. Coba ente lihat, itu tembok masjid, ya, dibolongin dikit. Coba ente ngintip ke situ, diintip, wah bukan Ka'bah. Coba ngintip belah sono, oh ya Ka'bah, kurang miring dikit, subhanallah. Cuma ngintip ngelihat apa? Nah kalau ente mau ngetes, coba ngintip lah sini tuh ya. Insya Allah ngeliat rumah tetangga. Itu ulama dulu begitu, nggak sembarangan nentuin arah kiblat. Ya, makanya kalau kita sholat tuh udah lurus aja, udah nggak usah pakai belak sono, belok sini gitu. Ya. Jelas ya. Jadi mengerjakan perintah itu lebih mudah, yang sulit meninggalkan larangan, sulit itu. Ya. Satu hal aja, misal contoh ya, ada orang punya kebiasaan main judi, maaf ya. Ada orang kebiasaannya main judi.
atau enggak minum khamr. Ini kan berat. Di zaman Nabi itu pengen nyingkirin minuman khamr itu caranya sampai 3 kali turun ayat. Saking mendarah dagingnya orang Quraisy itu minum khamr, udah luar biasa. Mau ngapain aja minum khamr. Sampai satu hari sahabat pengen sholat minum khamr dulu. Minum khamr. Pas minum khamr sholat, baca kuliah, wala ana wala a'bud, muter-muter itu. Yang belakang itu lakum dinukum wal yadin baru ruku. Itu begitunya, masya Allah. Sampai habis kejadian itu turunlah firman Allah melarang secara mutlak. Artinya apa? Untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu lebih sulit. Maka caranya ini contoh. Ini air teh, ya. Ini kan butek, ibarat hati kita. Hati kalau butek, bagaimana bersihinnya? Hah? Silakan tuang air putih yang banyak, lama-lama apa? Putih. Maksudnya apa? Kita punya kebiasaan buruk yang belum bisa kita tinggalin. Tiban aja mewirid, tiban ame zikir, tiban ame taklim, tiban ame ngaji Quran. Ntar lama-lama buang sendiri itu. Sebagai contoh, kita biasa minum khamr. Di mana kita minum khamr? Biasanya sama teman-teman kan begitu, sama orang-orang tertentu. Coba kurang-kurangin, kita ngobrolnya sama teman-teman yang baik. Insya Allah lama-lama tinggal sendiri. Cuman ada waktunya, kata guru saya, paling enggak 1. Yang pertama, tinggalkan selama 7 hari, seminggu. Jadi kalau kita udah biasa meninggalkan itu selama seminggu, insya Allah tuh agak enak tuh. Kalau enggak lebih dalamnya lagi 40 hari. Orang yang bisa istiqomah ninggalin maksiat 40 hari, insya Allah akan terus-terusan nggak ngerjain 40 hari. Cuman berat ya, kadang-kadang baru seminggu udah pengen main lagi. Dipanggil, mana sih lu nggak pernah main, nongkrong nggak kesini. Udah tobat jadi ustadz lo katanya. Emang orang mau berubah ada aja godaannya. Nggak apa-apa biarin. Iya emang mau jadi ustadz mengape lo. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kita pakai peci rapi gitu, kayak ustadz loh. Inilah ujian orang-orang yang pengen tobat. Nggak pernah ke musola, tahu-tahu ke musola apa kata orang? Kesurupan jin mana loh? Yang tadinya lagi demen ke musola nggak jadi. Jangan terusin, biarin. Orang kalau emang nggak seneng sama orang baik, memang begitu. Ujiannya begitu. Ya. Dulu kita waktu awal-awal ngaji pun sama, diledekin sama teman-teman. Ya. Tapi lama-lama jalan sendiri. Bahkan ada orang, saya lagi ngajar, ya, lagi ngajar, kemudian ada orang ngomong gitu, lagi mabok nih. Ini cerita teman saya lagi mabok. Dulu ente diomongin tuh ame temen ente lagi mabok. Paling dia ngajar bentaran doang, paling berhenti habis itu main lagi sama kita nongkrong sini. Enggak. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya majelis ilmu, nikmatnya ibadah, maka yang lain gak ada nikmatnya. Ya. Karena nikmat yang sebenarnya itu di sini. Kalau orang nikmat minum khamr, mungkin saat minum selesai, habis minum geletak dia. Tapi kalau orang ngaji ibadah, insya Allah itu nikmatnya terus, ya, bertambah sampai nggak ada ujungnya. Nah, jadi tadi ya lebih sulit meninggalkan maksiat daripada mengerjakan ibadah tuh. Terakhir, kana salafuna saleh, dahulu para salaf kita ya, yu'allimuna auladahum, nyuruh ngajarin anak-anak mereka mengamalkan sebelum berilmu. Ya, sebelum ya ngaji tuh. Jadi kalau dulu orang-orang dulu tuh gitu, kalau punya anak mereka nyuruh anaknya ngamalin ilmu. Ya. Otomatis nih kalau seandainya anaknya disuruh ngamalin ilmu, orang tuanya kudu duluan ngamalin ilmu. Kadang-kadang yang bikin kacau kan kita juga ya. Kita bilang nih nak jangan minum, jangan diri gitu. Kata kita nih, besoknya kita minum apa? Anak kita lihat, ya kok minumnya diri? Itu. Jadi yang paling sulit itu ngasih contoh, itu yang paling sulit. Ngomong gampang, ngasih contoh yang susah. Paling bisa kita kalau ngomong, paling bisa. Tapi ngasih contoh itu yang berat. Makanya Nabi dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Nabi itu uswah, teladan. Bukan hanya ucapannya tapi perbuatannya. Nah, makanya banyak sekarang ulama-ulama itu banyak ditinggalkan. Ini kita ngeri ya.
Sebenarnya kita juga nggak mau ninggalin ulama, cuman masalahnya ulama kagak mengamalkan ilmunya, ini yang masalah. Ya. Zaman sekarang banyak, nauzubillah min dzalik, semoga saya nggak termasuk ya. Gitu. Jadi banyak sekarang orang ninggalin ulama, jauh dari ulama. Kata Nabi dalam hadisnya, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang zaman nanti di mana orang-orang ninggalin ulama. Ada zaman kita sekarang. Setelah saya tanya, saya survei, kenapa kok ente ninggalin ulama? Satu hal, ulamanya kagak mengamalkan ilmunya, maaf. Banyak mereka mencari dunia dengan agama. Banyak mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Menjual hukum hanya lantaran apa? Fulus. Maka ada kisah, kata ulama, al-fulus tughayyirun nufus. Duit itu bisa merubah orang. Banyak orang berubah gara-gara duit. Ada seorang kiai, ya, seorang syekh di masa dulu. Ada orang pada zaman itu punya anjing, orang Islam. Dia sayang banget sama anjingnya. Saking sayangnya sama anjingnya dinazar. Ya Allah, kalau anjing saya mati nanti saya pengen kuburin, saya pengen sholatin, saya akan kasih uang orang yang nyolatinnya. Akhirnya anjingnya meninggal. Datang nih ke orang ke Kiai, tolongin saya, anjing saya mati. Antum mau gak nyolatin? Ah gila lu. Masa anjing disolatin? Sekalian kayak nguburin juga lah. Kagak ada anjing Kalau orang meninggal, orang Islam di anjing, binatang anjing disolatin. Begini Kiai, jadi dulu ane pernah nazar, kalau ada yang nyolatin anjing ane kasih duit 1000 dinar. Oh begitu? Oh iya, bisa kita sholatin. Akhirnya Kiai ini ngajak jamaahnya, gitu. Ayo kita sholatin. Kata jamaahnya bingung lah, kok Kiai nyuruh nyolatin. Abis rapi, kelar, ditanya sama jamaahnya, Kiai, kata antum tadi nggak boleh nyolatin. Oh itu jangan salah, ini anjing bukan sembarang anjing. Ini anjing masih turunannya anjing Ashabul Kahfi ini. Singkat cerita, pelajarannya apa? Yang tadinya bilang haram kena fulus jadi halal. Banyak gak sekarang? Vaksin ya, vaksin termasuk vaksin loh. Ya. Ini saya bukan anti pemerintah, bukan ya. Vaksin itu ada kandungan babinya gak? Ada. Ada kandungan apa jahatnya gak? Ada. Kenapa orang bisa mengatakan halal? Bahkan ada, saya pernah ditawarin, ada vaksin halal, ada vaksin haram. Vaksin halal itu udah dapat sertifikat MUI. Vaksin haram nggak dapat. Saya bilang waktu khutbah di Al-Mujahidin, para jamaah jangan mau vaksin yang haram meskipun gratis. Ya. Dan jangan pernah kita menyuruh orang untuk vaksin yang gratis. Karena apa? Karena haram. Kalau mau vaksin yang halal aja, gitu. Nah inilah permasalahan sekarang nih, banyak ulama-ulama udah kena sampai fulus. Maka doain kita punya guru-guru istiqomah insyaallah. Allah ngeri gitu ya. Sekarang gampang jadi ulama, tinggal kecondet datang beli sorban, beli imamah jadi ulama. Standar seorang ulama, standar seorang ustadz itu mengetahui 15 cabang ilmu. Nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, badi, usul fikih, ustalahul hadis, ilmu hadis, tafsir, akhlak, tauhid dan sebagainya. 15 kurang lebih. Nah sekarang modal imamah, modal jubah. Nih saya datang ke sini pakai imamah, pakai jubah ini. Ya. Ini di sini kalau antum mau tes, antum mau tanya silahkan. Ya. Jelas paham? Karena dulu ada orang pakai imamah, pakai jubah, nyaru-nyaru datang ke kampung orang. Sampai di kampung orang, orang kiranya diulah. Karena apa? Pakai imam, pakai jubah. Pas banget ada yang meninggal. Ketika ada yang meninggal, lah ini ada ulama nih. Ya Syekh, tolong dong mandiin jenazah kita, ada orang kita meninggal. Nah ini kagak ngerti, udah kadongan dipanggil ustadz, udah kadongan pakai imamah, pakai jubah, mau nggak mau akhirnya paling mandiin doang biasa. Tapi aneh minta satu syarat, jangan ada yang lihat aneh, takut dia ketahuan bodoh. Ditutupin pakai tirai, dimandiin pinggir kali biar gampang ngambil airnya. Ketika dibalik sono, balik sini, emang orang nggak ngerti ilmu, ketika dibalik tuh mayat gelinding jatuh ke sungai. Ke sungai jatuh nganyut. Ini orang yang udah ngaku-ngaku ulama bingung udah gimana nih. Emang dasar orang cerdik ya. Ditungguin lama nggak keluar, akhirnya dibuka tirainya. Syekh mana?
orang tua saya. Ya Allah, orang tua ente wali, jenazahnya dibawa malaikat tadi. Wallahu alam bishawab. Jadi jangan kita jangan terpengaruh dengan yang namanya imamah sorban. Zaman sekarang sorban banyak yang jual. Zaman sekarang jubah banyak yang jual. Tapi cari dulu kepada gurunya. Gurunya siapa ini orang ngaji? Kata Imam Ahmad bin Sirin, ya, al-isnad minad din. Sanad merupakan bagian dari agama. Fanduru, maka lihatlah amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kalian ngambil ilmu. Saya punya guru banyak, diantaranya guru-guru saya, ya, ada yang habaib, ada yang non habaib. Intinya adalah kalau mau tahu guru saya, silakan datang ke Markazul Lughah. Di sana banyak foto guru-guru saya. Jadi jangan sampai sekarang kita datang ngundang guru, ngundang ustadz, tahu-tahu ustadznya Wahabi. Tuh. Tahu-tahu ustadznya sesat. Nauzubillah min dzalik. Syaratnya ustadz itu benar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang ngikutin Nabi dan para sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja kajian kita. Bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Ini karena besok mau korban, mungkin ada yang mau nanya masalah korban, boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab. Qadar ada yang mau nanya?